Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ujungnya ma'al arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling besar yang Allah ciptakan. Langit kalah dengan arasnya Allah. Langit itu di bawah aras. Aras itu seperti amben yang 4 kaki. Di bawah itulah alam semesta. Andaikan dari kaki yang pertama ke kaki yang kedua berjalan dengan kecepatan cahaya, itu memakan waktu 700 tahun lamanya. Dengan kecepatan cahaya, saking gedenya ku aras Allah. Sehingga alam semesta itu gak ada apa-apanya dibandingkan arasnya Allah. Itulah yang terbesar. Di atas aras ada kursinya Allah. Akan tetapi awas, bukan berarti Allah duduk di kursi. Ini akidah yang melenceng banyak sekarang. Kami ini sunnah. Iya benar, hadisnya benar, Qurannya benar, tapi akidahnya gak benar. Kalau kami mazhab Syafi'i yang paham dengan Abi Mansur Al-Maturidi, dengan Abi Hasan Al-Asy'ari, itu yang disebut ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah 2 akidah, yaitu Abi Mansur Al-Maturidi dan Abi Hasan Al-Asy'ari. Imam Syafi'i pun ikut kepada mazhab Asy'ariyah ketika bermadhab masalah tauhid, wujud kidam bako itu. Sabge. Siapa yang menemukan wujudnya Allah? Gak ada kecuali ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Quran dari sifat wujud yang ada di situ ya Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Sampai mati gak ada al-wujudu. Sifat wujud itu gak ada. Yang mengatakan wujud itu ada adalah Abi Hasan Al-Asy'ari. Kehebatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita mah gak percaya dia duduk di kursi. Kalau duduk di kursi mah lebih gede kursi. Maha tinggi dia mah bahasanya. Bukan. Seolah-olah itu bahasa menjadi bentuk. Lalu bagaimana kalau pengadilan tinggi? Lagi disidang di pengadilan tinggi. Lah tingginya semana? Apa 10 tingkat? Menjaga gedungnya mas tingkat. Kemudian ada juga bahasa begini nih kalahnya. Pak Jokowi duduk di kursi presiden selama 2 periode, berarti 10 tahun. Apa tuh dok Pak Jokowi itu digodok 10 tahun mau jobrok nih gono? Kan enggak. Bukan berarti seperti itu. Sumastawa alal aras, kemudian Allah bersemayam di aras. Bukan berarti Allah tuh duduk di aras. Dia meliputi aras, menguasai aras. Seperti bahasa seorang dewan duduk selama 5 tahun. Bukan duduk ngejogrok 5 tahun. Dia menguasai kursi DPR. Bukan berarti duduk 5 tahun nih kawan. Nah itu gak ngaji logika atau gak ngaji falsafat, gak ngaji ilmu mantik. Sehingga duduknya Allah sama dengan kita, berdirinya Allah sama dengan kita. Nah kalau dia sama dengan kita, berdirinya, duduknya, berarti deke Allah juga sama dengan manusia. Nanti ketumpur dengan dalil laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Dan Nabi juga ditanya tentang ketuhanan, wallahu a'lam, Nabi dia jawab. Yang jelas Allah itu ada zat, kemudian tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu disebut ke ilmu tauhid atau wujud kidam bako. Maka mereka nggak ngerti wujud kidam bako. Kata mereka, orang NU mau wujud kidam bako sifat Allah ke 29 kan bodoh dia. Bukan 20 memang sifat Allah, nama Allah 99. Tapi menurut akal kita dan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, 20 itu wajib di Allah. Dan mustahil di Allahnya 20. Yang boleh di Allah 1, 41 aqaid. Dalam masalah rububiyah, ketuhanan. Nah itu aja salahnya, kejebak. Bukan berarti saya menyalahkan hadisnya, Qurannya, enggak. Itu sama, tapi akidahnya berbeda. Kalau kita katakan dia itu pahamnya paham mujassimah. Mujassimah itu Allah berjisim. Mujassimah itu Allah seperti kita. Nauzubillahi min dzalik, Allah tidak sama dengan kita. Beda dengan kita. Kalau kita bikin rumah, nggak bisa ngangkat rumah. Karena kita makhluk. Allah mau bikin apa aja semuanya kekuasaan Allah. Mau ditendang ke bumi ini, bisa Allah. Jadi jangan sama-samain bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Enggak, beda. Maka disebutlah mukhalafatul lil hawadits. Dia berbeda dengan makhluknya. Enggak sama. Kalau sama mau turun aja jadi Tuhan.
Masa sama dengan manusia? Bukan Tuhan berarti. Presiden, gubernur, berarti kan begitu, sama-sama manusia. Putus dia di situ, kalah debat di situ. Maka kalau kita berpendapat laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang serupa baginya, lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara baginya. Enggak ada. Kalau sama duduknya berarti ada yang setara. Kalau dia duduk di kursi berarti sama dengan kita duduk di kursi. Lalu bagaimana dia? Wallahu alam, nggak boleh lagi ke sana. Pokoknya mah ada zat Allah, dia tidak duduk, dia tidak bertempat, dia tidak ngapa-ngapain. Pokoknya Allah ada. Mana buktinya? Angin. Ya, kedelang orang angin, tapi nana ada. Tempatnya mana? Lembun dengan dia angin ke nana. Ya, janing silit nana angin. Inceruan nana masuk angin. Tapi tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Ada angin? Ada. Orang stres yang mengatakan gak ada angin. Lah kaji angin, stres berarti orang urip. Gak normal. Angin itu ada. Tapi wallahu a'lam di mana tempatnya. Makhluk angin itu ada. Sama dengan halnya manisnya susu. Di mana tuh manis? Apakah di tengah susu? Di atas susu? Di bawah susu? Susu itu manis. Manisnya di mana? Apakah di dalam susunya? Jangan orang kedelang manis, tapi ketika dicicip manis. Itulah Allah. Tidak bertempat, tidak juga duduk, tidak juga berdiri. Wis pokoknya Allah itu zat. Ada, Allah itu yang menciptakan, akan tetapi gak berdiri, gak juga duduk, gak juga tidur. Mereka wallahu a'lam. Karena dia tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau dia duduk terikat dengan ruangan, berarti Allah nggak kuasa kalah dengan ruangan. Allah nggak terikat dengan ruang dan waktu. Kalau dia terikat dengan waktu, berarti Allah pernah orang teka bakal. Pernah Allah nggak ngijabah doa, atau Allah pernah jam sekian ananing. Allah terlepas dari waktu dan ruangan, nggak ada. Dia di luar itu. Kalau kita terikat dengan ruang dan waktu, ning di baik kita pasti ada jam, ada detik. Kemanapun kita berada pasti ada tempatnya. Dari rumah ke majelis ada tempatnya majelis. Balik di mobil ada tempatnya di mobil. Balik di rumah ada tempatnya di rumah. Tidur ada tempatnya di tempat tidur. Besok bangun mau kerja ada tempatnya di tempat kerja. Dan terikat dengan waktu. Jam 8, jam 9. Allah di luar itu. Karena yang menciptakan ruang dan waktu Allah. Lalu pernah usah dipikir stres. Apa karufi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikir tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang Allah. Lalu pernah usah berengen itu bukan ranah kita. Pokoknya kita iman kepada Allah, jangan samakan dia dengan yang lain. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah sudah ngomong begitu. Jangan sama-samain. Jadi kalau mau debat sama mereka jangan serius-serius amat, diledek baik. Kalau serius kalah kita. Kalah debat karena pintar ngomong. Kecuali kita aja tahu dah gitu dah. Kalah dengan wujud kita bako mukhalafatu li hawadisi. Makanya ada mukhalafatu, dia berbeda dengan makhluknya. Dia berbeda dengan yang diciptakan. Kemudian ketika kita itu menikah, ketemu jodoh umpamanya Zaid dengan Sargilah. Nah jodohnya ini sampai dia kawin ini akibat rencana kedua belah pihak, bukan karena Allah kalau mereka. Setelah terjadi pernikahan baru Allah mengesahkan atau mentakdirkan. Jadi takdir Allah nomor 2. Pertama rencana kita, ini aneh, semua itu takdir Allah. Kalau ahli sunnah wal jamaah. Sebab kalau umpamanya ada seperti itu, Allah nggak kuasa nantinya. Berarti Allah tidak kudrat iroda. Karena ada makhluknya yang bisa mengatur sendiri. Itu paham mereka. Actionnya mah iya, wujud bidang bako. Dia memang ribet-ribet itu. Fikihnya sama, hadisnya sama, sholatnya sama, tapi akidahnya berbeda. Tapi dia nggak pernah ngomong akidah. Sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah tidak memperbolehkan kaum mujassimah, mu'tazilah. Ini
itu sesat semua. Sebab kaum Mu'tazilah berpendapat panasnya api, memang api itu panas. Nah kalau kita enggak, bukan api yang panas, Allah yang memberi panas. Sebab Nabi Ibrahim gak mempan dibakar. Kalau memang api itu panas, Nabi Ibrahim mati dibakar. Allah yang memberi panas api. Kata Allah dingin, dingin. Kalau dia enggak, nasi itu matang karena dibakar, karena dimasak, karena api. Tapi kalau umpamanya nggak dibakar dengan api, nasi itu nggak matang. Buktinya ada orang Kaliawi hajatan nasi nggak matang-matang. Ayo, dari pagi sampai sore nggak matang-matang. Kalau memang api yang membuat panas, kenapa nggak matang-matang? Nah, kalahlah tuh dalil mereka. Berarti memang Allah yang memberi panas tuh api, Allah yang memberi dingin tuh api. Kalau Allah mau, panas pun jadi dingin, dingin pun jadi panas. Nah, kalau kita itu Allah tuh billahi, ma'allahi billahi. Apapun bentuknya karena Allah, di dalam Allah, dengan Allah. Jadi bukan dengan api. Sampai-sampai kalau paham Ahlussunnah wal Jamaah, kita makan dikenyangin. Bukan nasi yang membuat kenyang, tapi Allah yang membuat kenyang. Sebab ada orang makan nasi begadang, patang bungkus, orang-orang warung. Ada saya lihat itu. Bukan katanya, batur kita. Patang bungkus orang-orang warung. Masih lapar, tuku maning dari sampai 5 bungkus, sampai warung. Berarti bukan nasi yang memberi kenyang. Gak masuk ke otak kita 4 bungkus gak warung, nasi begadang. Berarti memang benar tuh Allah gak membuat kenyang di badan. Sampai 5 bungkus orang warung juga aja penyakit jadi wis. Berarti Allah yang tidak memberi kenyang, bukan nasi yang memberi kenyang. Terjadi seperti itu terjadi. Kemudian tajamnya golok umpamanya sampai dibesetlah tangan kita atau kebo disembelih, mati tuh si kebo itu. Bukan golok, bukan Allah. Karena buktinya ada Jawa Banten kamu main debus orang mempan tuh. Kalau memang tajamnya golok itu yang membuat terbelahnya leher, berarti harusnya terbelah. Kenapa tidak? Allah tidak mengizinkan itu. Berarti semua itu billahi ma'allah. Billahi dengan Allah, billahi di dalam Allah, ma'allahi beserta Allah. Apapun bentuknya semua, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Apapun bentuknya. Uduli kita oleh Allah. Lakah kita mau jadi, jadi baik jadi Allah jadi. Gak bisa bahasa seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Itu yang benar tuh hadisnya, akidahnya. Maka sekali lagi akidah kita itu Abi Mansur al-Maturidi, Abi Hasan al-Asy'ari. Bahkan Imam Syafi'i pun ketika masalah tauhid dia taklid kepada Abi Hasan al-Asy'ari. Jadi ulama tauhid itu 2, mazhabnya Abi Mansur al-Maturidi dan Abi Hasan al-Asy'ari. Ulama fikih 4, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau umpamanya tauhid 2, pilih apakah Abi Mansur al-Maturidi atau Abi Hasan al-Asy'ari. Dua-duanya sama. Atau dua-duanya kita pilih, gak apa-apa, ini masalah tauhid. Itulah mazhab kita. Kenapa kau dibuat mazhab? Karena paham dialah yang benar menurut hadis dan Al-Quran. Yang di luar 2 ini semuanya sesat, tercampur dengan falsafat Yunani, tercampur dengan falsafat Barat, sehingga Allah itu disamakan dengan makhluknya. Tapi kalau yang 2 ini murni dari Al-Quran dan hadis. Jangan sampai itu, jangan kejebak. Kalau hadis dan Qurannya mah sama akidahnya. Hati itu sulit nih, kadang-kadang penceramah langsung nih Rasulullah juga sujud di hadapan Allah dan ngobrol dengan Allah. Berarti Allah itu di atas loh, di Sidratil Muntaha. Allah tidak di situ. Betul Nabi Muhammad memandang Allah dengan mata kepalanya, akan tetapi Allah tidak di situ. Bukan berarti Allah itu di Sidratil Muntaha. Nanti Sidratil Muntaha hancur karena Allah masuk ke situ. Ketika Allah turun ke Gunung Turisina, belum turun baru niat, ya Musa, saya akan datang ke Gunung Turisina, meledak Turisina. Ketakutan ke Allah.
Lah kalau Allah datang ke Sidratil Muntaha, hancur Sidratil Muntaha. Lalu bagaimana? Pokoknya Nabi nggak dalam Allah, tapi embuni kan di. Gitu, jangan ditanya, oh itu ada di Sidratil Muntaha, meledak Sidratil Muntaha. Karena takut dengan kekuasaan Allah. Baru niat Allah itu, Musa ya aku akan datang ke Gunung Turisina, tapi ada hijab 70 hijab. Satu hijab 300 tahun perjalanan. Meledak Turisina, ampun Gusti Allah kuat nampun. Oh, baru Nabi Musa percaya. Jadi bukan berarti berhadapan Allah dengan Nabi itu di satu tempat di Sidratil Muntaha. Nanti hancur Sidratil Muntaha. Tidak. Memang berhadap-hadapan, tapi bukan di Sidratil Muntaha Allah itu. Pokoknya tidak terikat dengan ruang dan waktu. Kadang-kadang ngejebak itu, Allah ngobrol yang Sidratil Muntaha. Berarti anak kursi ini, anak karpet Enggak begitu enggak? Beda. Terus pertanyaan mana? Ya namun Allah orang yang gonok klemen Nabi ini diceluk nih Sidratil Muntaha. Padahal kita wong diceluk haji. Apakah Allah ada di Ka'bah? Kan enggak. Labbaik Allahumma labbaik, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Apakah Allahnya ada di Ka'bah? Kan enggak. Dipanggil di satu tempat yang Allah sucikan tempat itu dan Allah ridho di tempat itu. Apakah Allah ada di situ? Kan enggak ada. Gitu maksudnya. Tapi Nabi melihat dengan mata kepalanya sendiri, diberikan kekuatan supaya memandang Allah. Maka Nabi pernah ngomong kayak Lailatul Badri, Allah itu seperti bulan purnama. Tapi bukan bulan itu, bukan. Tak ubahnya begitulah kata Nabi. Terus aja takon maning bukan salah jare Nabi. Tuh, Nabi aja nggak sanggup. Terus pokoknya percaya bisa pokoknya ketemu di surga. Lalu kita nanti melihat di surga, melihat janji Allah itu kepada nabinya. Nanti kita melihat Allah. Itu yang kita harapkan, bukan masuk surga. Saya mau berharap memandang Allah. Manjing surga pastilah memandang Allah. Kalau masuk surga belum tentu mandang Allah. Terus kita pengen mandang Allah, pasti manjing surga. Gitu maksudnya. Apakah Allah nanti di dalam surga? Jangan ngomong di dalam surga. Gak kuat surga juga meledak. Pokoknya nanti melihat aja melihat Allah. Pengen nggak bilang ya, kok baik bareng-bareng. Surga susah itu. Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Sorry amah walaimu ya Rabbana minka salamun daimah summa salatu ala alladhi khasasahu bimuka